Nah, hari ini kita akan mengakhiri khotbah berseri kita yang berjudul The Name of the Lord is a Strong Tower. Dan hari ini kita akan memulainya dengan nama Alpha dan Omega. Ini adalah dua nama yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan seringkali kita hanya mengerti nama ini sebagai Tuhan yang berdaulat saja, Tuhan yang berkuasa. Tetapi apa maknanya? Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang Alfa dan Tuhan itu adalah Tuhan yang Omega. Apa itu artinya? Dan kita akan bahas semua bersama-sama. Dan kita akan memulainya dengan Wahyu 1 ayat 8 sampai 10 dan kemudian kita akan lompat ayat 12 sampai ayat yang ke-18 dan kita akan baca bersama-sama. Saudara siap mendengarkan dan membaca firman Tuhan? Yang setuju katakan amin. Amin. Kita akan baca. Saya akan memulai, yang putih saya baca, yang kuning saudara baca ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. 9 saudara, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Kita akan lompat ke ayat 12, saya lagi yang baca. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, saudara. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, kepala dan rambutnya putih bagikan bulu yang putih meta, dan matanya bagikan nyala api, saudara, dan kakinya mengkilap bagikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Mari sama-sama kita berdoa sebentar. Bapa di surga, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa mendengar Injil. Biarlah hari ini topik Alfa dan Omega bukan hanya menjadi sebuah konsep, tetapi mengkalibrasi hati kami. Dan biarlah nama Yesus, nama Kristus, kekaguman kami akan Kristus akan dinyatakan, ditingkatkan, dan hati kami dikalibrasi. Hamba-Mu semakin berkurang, Engkau semakin bertambah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, saya senang sekali bisa ada di sini lagi. Ini adalah kali yang terpanjang saya nggak di Gibeon Church ya. Saya 8 minggu saya nggak khotbah di sini. Selama 7,5 tahun sejak saya pulang ke Indonesia tahun 2014 dan mengembalakan Gibeon Church. Saya selalu biasanya paling lama biasanya kalau pas saya kuliah di Amerika itu biasanya cuma 4 minggu. Dan minggu yang kelima saya pasti udah kembali ke sini untuk berkhotbah. Tetapi saya senang sekali ada di sini. Saya jujur kangen sekali dengan Indonesia, bukan cuma hanya tempatnya tetapi dengan orang-orangnya. Minggu lalu saya juga bisa bergabung lagi dengan care group. Care groupnya udah mulai on-site. Dan juga saya senang juga ketemu sama Anda semua. Dan sebenarnya bittersweet karena saya harus meninggalkan anak saya yang sulung ada di sana. Dia sekarang udah dewasa ya saudara ya, tinggal sendirian dan yang lain-lain. Tetapi saya percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk dia. Nah hari ini saudara, kalau saudara perhatikan, kenapa saya mengambil nama ini? Sebenarnya ada nama Tuhan yang begitu banyak yang bisa saya bahas. Tetapi Alfa dan Omega, katakan sama-sama, Alfa dan Omega. Mengapa juga saya memilih kitab Wahyu? Sebenarnya Alfa dan Omega bukan cuma hanya di kitab Wahyu, tetapi juga ada di kitab Yesaya. Dan kenapa kok ini penting? Nah kitab Wahyu itu, saudara perlu tahu, kitab Wahyu itu bukan cuma sekedar spekulasi tentang akhir zaman. Tetapi kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan seringkali kitab Wahyu juga disalah mengerti dengan banyak orang Kristen modern. Tetapi kalau kita melihat tujuan kenapa kitab Wahyu ditulis, kita akan jadi jelas. Dan ini akan menjadi kekuatan bagi kita yang sedang menghadapi banyak pergumulan. Kalau kita lihat kitab Wahyu adalah surat edaran
untuk jemaat yang sedang mengalami pergumulan dan penderitaan yang begitu hebat, yang sedang dianiaya pada zaman kekristenan di gereja mula-mula di abad pertama. Dan mereka saat itu sedang ditindas dan dianiaya oleh Kaisar Domitius. Kaisar yang paling sadis adalah Kaisar Domitius dan bukan Kaisar Nero. Mungkin saudara tahu, pernah dengar Kaisar Nero. Dia adalah kaisar yang sangat sadis. Tetapi Kaisar Domitius itu lebih sadis dari Nero. Saya berikan kepada saudara ya, salah satu bentuk penganiayaannya ya. Kepala orang Kristen itu dipaku dengan paku besar, lalu dari atasnya dituang dengan metal panas sehingga otaknya ini meleleh, saudara. Betapa jahatnya. Salah satu lagi adalah kepala, kaki, dan tangan orang Kristen itu diikat, kemudian dikaitkan dengan kuda. Dan kuda itu harus disuruh lari ke arah yang berbeda. Sehingga kepalanya copot, kakinya copot, tangannya copot. Itulah penganiayaan-penganiayaan yang terjadi di bawah Kaisar Domitius. Penderitaan begitu hebat, tetapi yang luar biasa adalah jemaat yang sedang mengalami penganiayaan, penderitaan yang begitu hebat oleh Kaisar Domitius ini menghadapinya bahkan dengan damai dan sukacita. Sehingga membuat orang-orang Roma bertanya, kenapa ya kok orang-orang ini enggak mundur dari iman mereka, bahkan mereka semakin kuat dalam imannya kepada Yesus Kristus, dan bahkan kekristenan itu meledak. Dan surat Wahyu itu ditulis oleh Rasul Yohanes untuk menguatkan orang-orang ini. Bahkan kalau saudara ikuti sejarah gereja, bahkan kekristenan itu mengambil alih kekaisaran di Roma. Dan salah satu bapak gereja mengatakan bahwa darah kaum martir adalah benih pertumbuhan gereja. Jadi inilah tujuan kitab Wahyu. Bagaimana surat Wahyu ini dapat menguatkan jemaat dalam menghadapi penderitaan. Bukan cuma hanya membahas spekulasi tentang akhir zaman. Nah itulah sebabnya bahkan di ayat 9 di Wahyu 1 di pembukaan. Aku Yohanes saudara dan kita baca sama-sama di garis bawahi apa? Sekutumu dalam apa? Kesusahan. Jadi Yohanes pun juga sedang dibuang dalam penderitaan. Tetapi luar biasa apa yang dia tulis, apa yang akan saya bahas hari ini sebenarnya akan membawa kita, menguatkan kita menghadapi tahun 2022 yang penuh dengan ketidakpastian. Dan mungkin saudara saat ini menghadapi penderitaan, saudara menghadapi kesulitan. Dan ini akan menguatkan kita. Yang pasti penderitaan saudara dan saya tidak separah penderitaan teman-teman kita dan jemaat gereja mula-mula di abad pertama. Betul atau tidak? Gak ada yang kepalanya dibolongin sampai harus dikasih metal panas. Gak ada yang kakinya diikat harus mengalami kakinya copot, tangannya copot. Enggak. Tetapi di dalam penderitaan kita, kalau kita mengerti apa yang akan dituliskan oleh Rasul Yohanes, ini akan menolong kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Are you ready? Ya. Nah kalau saudara lihat, Yohanes memberikan kebenaran Injil dan memerdekakan. Nah kata Alfa dan Omega ini di sini dikatakan di ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Nah dengarkan saudara. Alfa adalah alfabet Yunani yang pertama. A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Z-nya bahasa Yunani itu adalah Omega. Jadi Alfa itu adalah abjad pertama, Omega adalah abjad yang terakhir. Dan yang menarik, titel ini bukan hanya disebut di dalam perjanjian baru oleh Rasul Yohanes, tetapi juga oleh Nabi Yesaya. Yesaya 44 ayat 6. Inilah kata Tuhan yang maha kuasa. Masih ingat minggu lalu Pastor Yosia Yusuf dari Sydney bicara tentang Allah El Shaddai. Tuhan yang apa? Maha kuasa. Lihat, ternyata Tuhan yang sama. Yang ngomong, Raja dan pelindung Israel, akulah yang maha esa. Tuhannya satu, maha esa. Yang pertama dan yang terakhir, Alfa dan Omega. Ini Tuhannya siapa? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dijelaskan lagi, Tuhan itu bersabda kepada Nabi Yesaya, beginilah kata Tuhan penyelamatmu yang membentuk engkau sejak dalam kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala-galanya yang sendirian. Bukan ditolongin orang,
Bukan ditolongin oleh malaikat, no, sendirian membentangkan langit tanpa bantuan menjadikan bumi. Nah, kesimpulannya adalah kalau kita baca Perjanjian Lama di minggu pertama the name of the Lord is a strong tower, Pastor Nathanael bicara tentang aku adalah aku. Tuhan adalah all sufficient God. I am what I am. Yahweh, ya, Esher, ya itu, dia Yahweh. Jadi artinya begini, Yahweh di Perjanjian Lama adalah Sang Alfa dan Sang Omega. Jadi ini penting sekali. Dan ini bukan cuma hanya di Yesaya 44 aja, tapi di Yesaya 48 diulang lagi. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil, akulah yang tetap sama. Ayo baca yang kuning, 1, 2, 3. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Ini kata-kata yang sama yang dikatakan oleh Yohanes di kitab Wahyu. Jadi kenapa ini penting? Nah, Wahyu 1 ayat 17 berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ini kenapa sih kok penting, Pastor Michael? Kenapa kok ini diucapkan berkali-kali di Alkitab? Dengarkan saya. Bahkan di Perjanjian Baru, Kristus menganggap dirinya Alfa dan Omega. Nah, Kristus ini siapa? Kok sama dengan Yahweh? Yahweh juga bilang bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Nah, dengarkan saya, ini penting sekali, ini doktrin, saudara. Nanti saya akan jelaskan kenapa kok ini penting. Saudara, Kristus di Perjanjian Baru mengidentifikasikan dirinya sebagai Tuhan yang sama yang ada di Perjanjian Lama. Makanya Yesus pernah bilang sama orang Farisi, sebelum Abraham ada, aku ada. Ini menunjukkan bahwa Kristus itu sebenarnya melalui nama Alfa dan Omega mengkonfirmasi dan mengklarifikasi bahwa dia adalah Yahweh. Yesus sama Yahweh itu sama. Doktrin Allah Tritunggal itu absah, itu benar. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus Tuhannya bukan 3, tetapi pribadinya berbeda, tetapi hakikatnya sama. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, tetapi dia juga Allah yang berinkarnasi untuk menjadi manusia. Dia adalah Allah yang menampakkan diri kepada Yohanes pada waktu di Pulau Patmos, karena dia menamai dirinya sama dengan Allah yang menampakkan diri kepada Nabi Yesaya di Perjanjian Lama. Ini luar biasa, jadi artinya saudara dan saya bisa tenang bahwa Sang Pencipta langit dan bumi, Alfa dan Omega, dia juga adalah Yesus Kristus yang juga menebus hidup saudara dan saya, yang mati di atas kayu salib, yang nanti akan memerintah sebagai raja. Nah, saudara, kenapa ya saya kok ambil waktu untuk menjelaskan ini kepada saudara? Mungkin saudara bilang, iki duduk kuliah rek, cek penting ngomong ini aja gitu. Loh saudara, akhir-akhir ini banyak sekali pengajaran yang tidak alkitabiah yang mengatakan bahwa Yesus itu enggak setara dengan Allah. Saudara juga mungkin akan ditanya, oh orang Kristen Tuhannya 3. No, Allah yang Maha Esa. No, sama kan? Esa, 1. Pribadinya 3. Yesus itu setara dengan Allah. Ada pengajaran akhir-akhir ini bahwa Yesus itu saudaranya Lucifer. No, kita kembali lihat Alkitab. Yesus itu bukan ciptaan, tetapi dia sama, dia sederajat, bahkan dia ada pada saat penciptaan. Ada pendeta yang mengajar Dwi Tunggal, bukan Tritunggal, Dwi Tunggal. Tapi di sini kita baru baca bahwa Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Sama dengan Yahweh adalah Alfa dan Omega. Dan pengertian bahwa Yesus Kristus adalah Alfa ini mengubah cara hidup orang Kristen di gereja mula-mula. Jadi sekali lagi, saya ingin saudara sadar bahwa ini doktrin yang penting untuk menjadi dasar kita. Salah satunya, kalau saudara baca di Yohanes 1, lihat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Wow, lihat itu. Dia ada di penciptaan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kalau saudara baca ayat 14, saya nggak ada di sini ayat 14-nya. Ayat 14-nya berkata, firman itu yang adalah pada mulanya itu menjadi manusia. Saudara lihat, Yesus Kristus ternyata sudah ada di penciptaan. Jadi menunjukkan apa?
Tuhan kita ini Tuhan yang dahsyat, saudara. Ya, ini penting sekali. Jadi Kristus adalah Sang Alfa yang pertama, dari awal sudah ada. Dia adalah Sang Pencipta, bukan ciptaan. Kristus setara dengan Bapa. Amin, saudara ya. Nah, dengarkan saya. Mungkin saudara bilang, gini aja kok penting banget, kenapa sih? Apa hubungannya sama hidupku? Nah, saya sudah membaca pikiran Anda. Oke, saya udah ngerti. Kenapa ini kok penting ya? Ini doktrinnya. Apa artinya? Artinya begini, saudara. Segala sesuatu dalam hidup kita harus dimulai dari sudut pandangnya Tuhan. Tidak bisa dari diri kita sendiri atau dari tempat yang lain. Nangkep, saudara ya? Nah, waktu saya di Amerika, saya sempat ngobrol-ngobrol dengan banyak orang Indonesia juga di sana. Saya ketemu sama beberapa hamba Tuhan. Terus ada hamba Tuhan yang katanya mengikuti online Gibeon Church ya. Banyak sekali ternyata orang Indonesia di sana yang di Amerika ternyata mengikuti juga Gibeon Church ya. Mereka ngeliat dan mengikuti khotbah-khotbah berseri. Terus ada satu atau dua pertanyaan yang menarik yang menurut saya mau ceritakan kepada saudara, dan ini penting. Kenapa? Mereka tanya gini, Pak, Bapak itu kalau khotbah, itu kenapa selalu mulainya dengan doktrin? Doktrin, kan jemaat itu bukan jemaat yang perlu sekolah Alkitab. Loh iya benar, kalau sekolah Alkitab pasti lebih dalam dan lebih jelimet. Ini saya sederhanakan memang. Ya memang sederhana doktrinnya, tetapi doktrin ini biasanya jarang sekali dikhotbahkan di gereja-gereja lain. Karena gereja-gereja lain maunya hal-hal yang praktis. Betul atau tidak? Ya. Kan jemaat itu sudah banyak. Alasannya kenapa? Jemaat itu kan sudah banyak masalah. Jadi kalau ke gereja itu pengen ada solusi dari masalah itu. Step 1 gimana, step 2 gimana, terus dapat terobosan gimana supaya hidupnya keluar dari masalah itu. Solusinya seperti apa gitu ya. Sudah pernah dengar alasan-alasan seperti ini? Atau mungkin saudara punya pertanyaan yang sama juga. Ngeluh aku, rambutku brodol ngrungokno khotbah Pastor Mike gitu misalnya ya saudara ya. Selalu doktrinal. Kenapa? Nah, saudara, dengarkan saya. Kita tidak akan dapat menolong diri kita sendiri dan mencari solusi untuk diri kita sendiri kalau kita mulai dari diri kita sendiri. Kita tidak akan dapat menolong diri kita sendiri atau mengenal diri kita sendiri kalau kita mulai dari diri kita sendiri. Saya kasih contoh. Kalau misalnya saya punya HP rusak, saudara saya ngomong sama HP saya, HP, benakno awakmu dhewe iki lho. Rusak awakmu iki. Gak iso tak pakai. Apa yang HP-nya lakukan? Ya tetap rusak, betul atau enggak? Bisakah HP ini menemukan solusi atas dirinya yang rusak? Gak bisa. Kenapa? Karena HP ini adalah ciptaan. Dan ciptaannya rusak. Harus dibawa kepada yang menciptakan atau tukang HP yang ngerti operasi dari HP tersebut supaya dia dibetulkan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara dan saya adalah manusia yang rusak. Saya kasih ilustrasi. Gambar apa ini? Ada yang bilang batu. Ada yang bilang bahasa Jawa ya, maaf yang online. Pucuannya pohon palem. Ya kan? Ada yang bilang lukisan. Ada yang bilang gua, bukan gua lu ya, goa gitu. Cave, ya. Kita bisa berdebat seharian, tidak ada yang tahu apa ini. Betul atau enggak? Kenapa? Karena gambarnya enggak utuh. Betul ya saudara? Saya baru baca artikel beberapa hari yang lalu di Gospel Coalition yang membahas tentang perkataannya Oprah Winfrey. Waktu dia terima Golden Globe, dia bilang begini. Kita ini punya powerful tool, yaitu kita bisa mengkomunikasikan kebenaran kita sendiri kepada orang lain. Ini filosofi negara atau kultur budaya postmodernisme. Bahwa kebenaran mutlak itu enggak ada. Kebenarannya Michael Christian lain sama kebenarannya bapak ini, lain sama kebenarannya ibu ini, lain. Kalau kebenaranku, menurut aku, ini pohon palem. Terus bapak ini ngomong, iki goa. Terus ibu ini ngomong, bukan, itu lukisan. Terus bapak yang di belakang bilang, bukan, itu bagian dari binatang. Oh, selama happy,
Ibu happy, bapak happy, it's okay. Itu kan kebenaranmu, kebenaranku ya kebenaranku. Wah, kelihatannya, wih benar juga ya. Selama itu kebenaranku, kebenaranmu kalau itu bikin kamu happy, ya silakan. Saudara tahu ini rusak loh. Saya kasih contoh ya. Kalau misalnya saya seorang suami, saya seorang bapak. Saya ngelihat, aku ini punya kebenaran sendiri. Yang pasti kebenaranku ini, aku gak tahan ambil bojoku. Bojoku mencek no. Jangan-jangan ada wanita lain yang bisa membuat aku happy. Itu adalah kebenaranku. Dan anak-anakku ini ngerepotin. Bikin aku susah. Jangan-jangan memang aku punya kebenaran lain yang membuat aku happy. Terus tak tinggal ya. Gak heran ya. Kenapa banyak perkawinan hancur? Gara-gara mereka berpikir merekalah yang perlu dipuaskan. Karena mereka punya kebenaran mereka sendiri. Sudah lihat ini? Kita gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri kalau kita cuma lihat gambarnya cuma sebagian. Makanya kita butuh keluar dari diri kita untuk melihat perspektif yang sesungguhnya. Sehingga kita melihat konteks yang lebih besar. Karena kita ini ciptaan yang rusak, maka kita perlu sudut pandang sang pencipta. Waktu kita lihat gambar ini, oh alah, itu gambar apa? Gajah. Saudara lihat, yang ada di atas, kalau tidak komunikasi sama yang ada di sebelahnya, mereka cuma lihat gambaran separuh-separuh semua. Mereka butuh seseorang yang bisa melihat gambar yang lebih besar. Makanya saudara, dulu sebelum ada drone, dulu sebelum ada pesawat terbang, mereka bingung untuk bikin peta. Di trace juga bisa, tetapi kalau saat saudara bisa melihat dari atas, oh kayak gini toh. Konteks matters. Yang setuju katakan amin. Konteks, katakan sama-sama konteks. Jadi kalau saudara lihat hidup saudara, Anda perlu keluar dari diri Anda karena Anda terlalu dekat. Anda perlu menjauh dan melihat gambar besarnya supaya kita bisa melihat konteksnya. Hidup saudara dan saya bukan tentang kita. Kalau kita cari solusi di dalam diri kita, kita salah konteks. Karena kita bukanlah sang alfa. Yang alfa adalah Tuhan. Permulaannya pada mulanya adalah langit dan bumi diciptakan oleh apa? Pada mulanya Allah, bukan aku. Nah, saudara lihat gambarnya. Oh iya ya, aku cuma lihatnya di sini sebagian, nggak bisa kelihatan. Makanya saya perlu punya persepsi sudut pandang dari sang pencipta. Yang setuju katakan amin. Itulah kenapa doktrin itu penting. Karena kita melihatnya dari sudut pandang sang pencipta. Saudara, ada seorang filsuf Inggris berkata, dia bilang begini, What do they know of England who only England know? Mungkin saudara gak ngerti maksudnya apa ya. Maksudnya begini, bagaimana mereka tahu tentang Inggris kalau cuma Inggris yang mereka tahu dan mereka kenal. Maksudnya begini, kalau kamu mau tahu tentang Inggris, kamu justru harus keluar dari Inggris untuk memiliki perbandingan dan mempelajarinya. Mengapa banyak orang ingin anak mereka sekolah di luar negeri? Supaya apa? Waktu mereka mengenal Indonesia dengan lebih tepat dan lebih luas, dengan ada sesuatu yang dapat dibandingkan. Kalau kita ingin kenal diri kita, kita tidak bisa mulai dari diri kita. Kita perlu mulai dari sesuatu yang lebih besar supaya kita bisa lihat, oh ternyata hidupku ini keliru ya. Iya. Kenapa? Karena yang alfa bukan kamu. Kristuslah sang alfa. Yang pertama dari awal sudah ada. Yang setuju katakan amin. Dia adalah sang pencipta, bukan ciptaan. Kristus setara dengan Bapa. Ketika kita mengalami penderitaan, masalah yang besar, kita ini seringkali cari solusi. Betul ya? Nah, masalahnya kalau kita nggak keluar dari diri kita dan ngelihat dari sudut pandang yang lain, solusi-solusi yang ada biasanya pelarian. Misalnya ya, ada orang punya masalah sama pernikahan. Ini jujur, saya pernah ketemu sama orang yang, saya suka naik sepeda, saudara. Kalau saudara lihat mengikuti Instagram saya sering goes. Seminggu goes 3-4 kali ya.
Ya, goes gitu terus. By the way itu bukan pelarian, saya goesnya sama istri kok. Ya, sama istri. Loh, tapi ada orang goes pelarian karena gak tahan ambek bojone. Ada. Bilang, aku sumpek nang omah pas. Timbangannya aku sumpek numpak sepeda ya Pak. Wah, gitu. Solusi, tapi solusinya pelarian. Betul? Stres. Apa solusinya? Makan. Wah. Solusi, tapi solusinya pelarian. Betul saudara? Oh, tidak punya harga diri, merasa rendah diri. Solusi, fitness. Wah, supaya gede wae, dianggap uang. Wah, gede gitu. Solusinya bukan tidak mengubah hati, pelarian. Oh, merasa tidak berharga, kerja keras supaya apa? Punya duit supaya apa? Oh, bisa beli barang-barang merek supaya dianggap orang. Solusinya bukan solusi, tetapi pelarian. Nah, dengarkan saya. Kekristenan adalah satu-satunya tempat. Kristus adalah satu-satunya tempat yang bukan pelarian, tetapi pendampingan dan pemampuan. Dengarkan saya ulang lagi. Kekristenan itu bukan tempat untuk pelarian, tetapi melalui Kristus kamu didampingi dan dimampukan, diberikan sesuatu yang baru sehingga kamu tidak perlu cari yang lain. Kekristenan bukan tentang pelarian, melainkan pendampingan dan pemampuan. Yang setuju katakan amin. Masih ingat ceritanya Hagar pada waktu itu Pastor Yakub Trihandoko yang khotbah. Lucu ya orangnya ya. Buanyol gitu. Tapi salah satu yang membuat saya tertegun adalah Hagar, orang yang bukan dipilih Tuhan, tetapi Tuhan melihat, menyatakan dirinya, El Roy, akulah Allah yang melihat, tahu berdaulat, aku tahu penderitaanmu. Dan akhirnya Hagar merasa diperhatikan dan dia tanya sama Allah El Roy yang memperhatikan. Dia bilang, apa yang harus aku lakukan? Mungkin harapan kita kalau kita punya masalah, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Terus Tuhan bilang, aku akan angkat permasalahanmu. Oh, aku akan sembuhkan penyakitmu. Oh, aku akan berikan kamu mujizat. Aku akan berikan kamu terobosan. Jawabannya Tuhan apa? Kembalilah kepada nyonyamu yang menindas kamu. Loh, ini kan bukan jawaban yang ditunggu-tunggu. Seringkali kita sedang menunggu Tuhan, jawaban doaku mana, terobosanku mana, ini loh mujizatnya mana. Tuhan bilang, ini bukan pelarian bro, kita hadapi, tapi dalam menghadapinya, aku dampingi kamu. Itulah Tuhan, itulah Kristus, itulah Sang Alfa. Kita harus mutlak menyadari bahwa Tuhan Kristus adalah Alfa. Karena hanya dari situlah Anda bisa melihat pandangan yang berbeda atas masalah Anda. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, Kristus adalah Sang Alfa. Amin saudara. Ya ini penting sekali saudara ya, penting sekali. Nah, Kristus adalah Sang Alfa. Nah, Yesus itu yang pertama. Yesus berkata, aku adalah Alfa, akulah yang awal dan yang sudah ada. Yang kedua, nah kalau sudah lihat, Wahyu 1 ayat 8 dan ayat 17, aku adalah Alfa dan Omega. Nah yang pertama tadi, Yesus adalah Alfa. Yesus itu bukan beta. Alfa, beta, AB, bukan. Tetapi Yesus adalah Alfa. Jadi jangan berpikir bahwa Yesus adalah kedua. Jadi dia udah Alfa. Tetapi kemudian Yesus bukan cuma hanya Alfa, tetapi dia adalah Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Maksudnya apa? Apa yang dimaksud dengan Omega? Dengarkan saya, ini penting sekali. Dan ini disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Apa yang dimaksud dengan Omega? Artinya segala sesuatu yang kita lakukan harus berakhir kepada Dia. Dan segala sesuatu harus berorientasi kepada Dia. Cocok dengan apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan rencanakan. Karena Tuhan adalah Sang Omega. Yesus Kristus adalah Sang Omega. Coba kita lihat di Roma 11 ayat 36. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Stop dulu. Ini apa? Alfa. Dia ini Yesus. Dan oleh Dia. Ini bicara apa? Pendampingan dan pemampuan. Oleh Dia. Kamu bisa ada di sini oleh karena siapa? Tuhan. Kamu bisa bilang bahwa Tuhan baik dan kamu masih ditolong oleh Tuhan dan pemeliharaannya sempurna oleh karena siapa?
Tuhan, pendampingan, pemampuan, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini bicara tentang apa? Orientasi kehidupan kita itu harus kepada Tuhan. Saudara, saya kasih ilustrasi ya. Mungkin saudara bingung. Apa sih omega? Oke, Alfa aku mulai ngerti ya. Tuhan awal segalanya, aku harus mulai dari Tuhan. Oke, aku harus keluar dari diriku sendiri untuk ngelihat sudut pandang yang baru. Oke, lah omega ini aku bingung. Apa ini? Segala sesuatu untuk Dia, apa maksudnya? Oke, saya ada sebuah ilustrasi. Saya pernah nonton sebuah acara TV tentang membangun rumah. Jadi membangun rumah, dream home. Jadi yang tukang bangun ini tanya profil keluarganya, dan kemudian keluarganya ini dibangunkan rumah. Rumahnya itu custom build untuk orang-orang yang akan tinggal di sana. Nah kebetulan yang akan dibangun ini, yang akan tinggal di sana itu 3 orang. Papa, mama, sama anak. Nah papa mamanya ini orangnya tinggi-tinggi sekali. Nah saya tingginya 172, 173. Anak saya tingginya 187, saudara. Ya dia tinggi sekali. Dia nggak ada masalah untuk reaching out. Piring-piring yang ada di atas gitu ya. Dia kalau main basket loncat bisa pegang ring dan yang lain-lain gitu ya. Kalau saya nyampe jaringnya aja udah kamsya gitu saudara ya. Ya, apalagi dengan umur saya sekarang gitu ya. Dulu waktu masih muda saya bisa loncat, bisa nyentuh ring sedikit gitu. Sedikit tapi gitu saudara. Sekarang begitu loncat langsung lututnya cekot-cekot gitu saudara ya. Karena udah agak tua. Nah, cerita dari TV channel ini adalah papanya tingginya 195. Istrinya tingginya 187. 185 kalau nggak salah. Anaknya tingginya 190. Waduh, tinggi semua. Jadi akhirnya dibangunlah sesuai dengan tingginya orang-orang yang akan tinggal di dalam rumah tersebut, ya. Wah, lemarinya tinggi-tinggi, kursinya tinggi-tinggi, mejanya tinggi-tinggi, pintunya juga tinggi-tinggi. Kalau enggak dia harus diingkluk gini, Saudara. Kalau mau masuk pintu ya. Nah, yang jadi host penyiar acara tingginya 168, Saudara. Jadi waktu dia masuk ke rumahnya waktu sudah jadi touring, dia bilang, "Waduh, ini rumah kalau aku tinggal di sini, aku sengsara." Kenapa? Dia ngomong gini, sesuatu enggak? "I don't fit in this house." Ya kan? Kenapa? Karena rumahnya diciptakan untuk orang-orang yang tinggi-tinggi. Orang tinggi 195, 185, 190. Nah, dengarkan saya. Bumi, alam semesta, hidup saudara dan saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Waktu saudara hidup untuk dirimu sendiri, you don't fit. Gak cocok. Setiap kali kita membuat pusat dari kehidupan ini adalah dirimu, semuanya serba rusak, serba salah. Betul atau tidak? Dari mana saya tahu? Kakek konseling. Ngelundasku sekarang. Orang ya aduh. Kalau sudah lihat film aja lah. Film. Semua complicated. Salah kabeh, rusak kabeh. Keluarganya rusak, masa depannya rusak. Kenapa? Karena dia membuat dirinya sendiri menjadi pusat dari segala sesuatu. Sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Tidak bisa enggak. Kristus adalah orientasi akhir kehidupan. Segala sesuatu diciptakan dari dia. Katakan sama-sama dari dia. Oleh dia. Katakan sama-sama oleh dia. Dan siapa? Untuk dia. Dalam hidup kita, kita harus sadar bahwa hidup kita ini diciptakan untuk Tuhan. Kenapa dalam kehidupan kita serba salah, melakukan segala sesuatu seringkali salah paham, salah kedaden. Padahal tujuan kita baik, caranya juga baik, tetap aja salah. Kenapa? Jawabannya adalah seringkali kita berpikir bahwa alam semesta ini diciptakan untuk diri kita. Padahal yang benar adalah alam semesta dan seluruh jagat raya termasuk diri saudara sendiri diciptakan untuk Allah. Dan gak akan cocok kalau saudara dan saya hidup untuk diri kita sendiri. Kita akan selalu mengalami kesulitan jika kesenangan diri sendiri, bahwa nafsu manusia diri sendiri menjadi tujuan atau segala sesuatu harus cocok dengan diri kita. Inilah sumber masalah manusia yang paling tinggi. Saudara pernah ketemu sama orang yang segala sesuatu pokoknya salah, dirinya gak pernah salah. Kemanapun dia pergi pokoknya orang lain yang salah. Ya ini masalahnya, saudara.
Dia nggak pernah keluar, dia nggak pernah mengizinkan Allah untuk menjadi alfa, dan dia tidak pernah mengizinkan Tuhan untuk menjadi omega bagi dirinya. Karena itu kalau kita salah paham akan hal ini, gagal paham akan hal ini, maka saudara akan berputar-putar dalam kehidupan saudara dengan masalah yang sama. Tuhan menciptakan kita hanya untuk kemuliaannya. Ada yang bilang begini, wih Tuhan itu narsis banget ya, selfish banget. No, dengarkan saya, itu untuk kebaikan kita. Karena apa? Kita hanya dapat menemukan kebahagiaan dan kepuasan sejati saat kita hidup untuk melayaninya. Tuhan menciptakan kita untuk Dia. Kita hanya dapat hidup dengan pas, fit, cocok ketika kita hidup untuk Tuhan. Dan mencocokkan diri dengan Tuhan. Dan melayani kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini kebenarannya. Karena Dia adalah omega point kita. Artinya Dia adalah tujuan hidup kita. Saudara dan saya hanya menemukan kebahagiaan dan kepuasan sejati saat kita hidup di dalam konteksnya Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 20 dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi apa? Semua janji Allah. Banyak orang berpikir kalau ngomongin janji Allah adalah, oh aku nanti dapat berkat ini, berkat ini, berkat ini. No. Sebab apa? Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Artinya semua kebutuhan kita, semua apa yang kita dambakan itu hanya bisa ditemukan di dalam siapa? Kristus. Itulah sebabnya oleh Dia, siapa? Oleh Kristus kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ini doktrinnya. Dalam menjalani hidup ini, Kristus seharusnya menjadi omega point kita, tujuan akhir kita. Kalau tadi Yesus jadi alfa awal kita, yang kedua adalah Kristus adalah omega kita. Artinya Yesus Kristus Tuhan adalah tujuan hidup kita. Nah artinya apa? Mungkin sudah bilang, oke, sekarang saya mulai ngerti. Gimana aplikasinya? Gini saudara, dengarkan saya, begini. Hanya ada 2 jalan bagaimana manusia mendekati Tuhan. Kalau saya nanti tunjukkan kepada saudara 2 jalan ini. Kita semua udah percaya Tuhan ya, Kristen, ke gereja, yang ikut online. Buktinya Anda meluangkan waktu untuk ikut online. Artinya saudara sedang mencari sesuatu, kebenaran. Nah, saudara bisa mendekati Tuhan dengan 2 jalan ini. Nah, jawaban dari kedua jalan ini, pertanyaan dari 2 pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada saudara, itu akan menentukan apakah Tuhan itu omega point saudara atau tidak. Dan ini menjadi kalibrasi kita hari ini, oke? Pertanyaannya ini, lihat. Apakah kita menjadikan Tuhan sebagai alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan? Ataukah kita menjadikan Tuhan sebagai tujuannya? Dan segala sesuatu yang lain hanya sebagai alat. Nah, nangkep. Apakah kita menjadikan Tuhan jadi means, alat, sarana, jongos, asisten, jin? Ya. Tuhan berkuasa, ya, untuk memenuhi kebutuhanku. Atau kita menjadikan Tuhan sebagai tujuannya. Nah, dengarkan saya. Dari luar, dua-duanya bisa terlihat sama. Saudara bisa pelayanan, saudara bisa ke gereja, saudara bisa ibadah, saudara bisa nyumbang, saudara bisa perpuluhan, saudara bisa melakukan segala sesuatu, tetapi dengan latar belakang dan motivasi yang sangat berbeda. Nah, omega adalah tujuan akhir kita. Hal yang tidak bisa dinegosiasi dalam hidup kita. Hanya saudara yang tahu. Hanya saudara yang bisa jawab. Apa yang menjadi omega point kita? Di mana omega point kita? Kita ini datang kepada Tuhan untuk apa? Jujur saudara, kita perlu jujur dari kedua hal ini. Saya rasa kita semua pernah ya ada di posisi ini. Pernah nggak? Berapa banyak yang pernah? Saya pernah. Oh yang nggak, angkat tangan luar biasa Anda ini semua ya.
Oh. Saudara, jujur, siapa yang pernah di sini? Ya. Kita ada di situ semua. Nah, kalau hari ini saudara masih di situ, kita sama-sama bertobat dan minta Injil mengkalibrasi hati kita. Amin, saudara. Mungkin saudara bilang, enggak loh, aku enggak di situ. Tetapi gini, taunya gimana pada waktu kita marah itu loh. Kalau enggak dapat apa yang kita mau. Nah, itu saudara. Mungkin di awal perjalanan iman kita seperti itu. Tetapi kita harus bertobat karena Tuhanlah yang seharusnya menjadi omega point kita. Itulah yang namanya perjalanan iman. Nah saudara, saya kasih contoh ya, beberapa contoh Alkitab. Saya kasih 1 atau 2 ya. Musa mengalami perjalanan iman yang menjadi omega pointnya dia. Musa pada saat dia sadar, dia dibesarkan di dalam istana Firaun dan diangkat anak oleh putri Firaun. Dia tahu bahwa dia ini sebenarnya orang Ibrani. Dan dia berpikir pada awalnya dan mengira bahwa posisi dan pendidikannya dari istana Firaun ini, dia, Musa, dipilih Tuhan untuk memimpin sebuah revolusi. Buktinya apa? Dia waktu melihat seorang Ibrani sedang disiksa oleh tentara Mesir, dia marah. Dan apa yang terjadi? Tentara Mesirnya dibunuh oleh dia. Dan dia pikir akan banyak orang yang ngikut sama dia. Orang Ibraninya pura-pura gak kenal sama dia. Gak ada yang mau ikutan sama dia. Sehingga akhirnya dia ditangkap. Sehingga akhirnya dia dibuang. Dan dibuang di padang pasir. Dia mestinya dibunuh, tetapi dia dibuang di padang pasir. Akhirnya dia ketemu sama Jethro. Dia nikah sama anaknya Jethro. Dan dia menggembalakan kambing domba mertuanya. Sampai dia umurnya udah tua. Baru dia merasa, aduh aku ini sudah gak loser, pecundang. Aku bukan siapa-siapa. Aku gak bisa mengandalkan kekuatanku sendiri. Baru panggilan Tuhan datang kepada dia. Pada waktu dia tidak merasa dirinya hebat. Dia tidak menganggap dirinya sebagai alfa. Dan dia tidak menganggap bahwa kepemimpinannya akan menjadi omega. Enggak. Dia nggak bisa apa-apa, baru sang alfa dan sang omega itu datang kepada dia, memberikan dia sebuah panggilan. Betul nggak saudara? Itu Musa. Yunus, saudara tahu Yunus kenapa kok dia lari dari panggilan Tuhan? Kenapa? Karena dia tahu bangsa Niniwe itu adalah bangsa yang menindas bangsa Israel. Dia bilang, lah kalau aku khotbah di sana terus pada bertobat semua. Ngapain? Aku tahu Tuhan itu sangat penyayang dan pengasih. Oh, ini orang gila loh ini loh. Terlalu baik Tuhan itu. Nanti saya khotbah di sana, semua pada bertobat, nggak jadi dihukum. Lelah kenaan, aku tak melayu aja gitu saudara. Dia pikir dia mau berlari untuk balas dendam sama orang-orang Niniwe. Makanya dia udah dipojokkan Tuhan, nggak bisa kemana-mana lagi. Kalau minggu lalu istilahnya Pastor Yosia bergulat dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan menang kan? Ya. Dia pun khotbahnya nggak niat, cuman 5 kata, nah, ya kan? Dan bertobat, makanya dia marah sama Tuhan. Apa omega pointnya Yunus? Untuk balas dendam pada bangsa Niniwe. Tapi tujuan balas dendamnya gagal. Karena Tuhan malah menyelamatkan bangsa Niniwe melalui pelayanannya dia. Itulah sebabnya Yunus marah. Karena bagi Yunus Tuhan hanyalah alat untuk agenda pribadinya. Untuk mau balas dendam. Makanya ketika tujuannya gagal, Yunus pilih mati. Dari 2 contoh ini, saya tanya, apa yang menjadi omega point kita? Taunya dari mana? Kalau kamu marah pas lagi kamu gak dapet apa yang kamu mau. Tuhan sembuhkan penyakitku. Tuhan selamatkan bisnisku. Tuhan keluarkan aku dari masalahku. Tuhan berilah aku terobosan. Ternyata sakitmu gak sembuh. Terobosannya gak datang. Jawaban doanya beda. Dan saudara marah sama Tuhan. Seolah-olah sebenarnya saudara bilang gini. Tuhan kok gak penting. Yang penting itu yang mauku tadi itu. Betul gak? Betul gak? Disitulah terlihat ternyata omega point kita adalah mujizatnya, adalah berkatnya, adalah terobosannya. Tuhan hanya jadi sarana. Saudara yang mana? Di mana omega point kita? Kalau kita marah, apa artinya? Kita seakan-akan berkata, Tuhan,
Engkau hanyalah alat. Terobosan yang aku mau. Jawaban doa yang aku harapkan. Mujizat yang aku tunggu-tunggu. Itu lebih penting daripada kamu. Saudara, saya kasih ilustrasi ya. Mungkin saudara masih belum dapat. Misalnya ada seorang ibu-ibu mau nyebrang jalan, saudara juga mau nyebrang jalan. Pas lagi mau nyebrang jalan, tiba-tiba saudara lihat mobil kencang sekali. Saudara mau nabrak ibu ini dan saudara. Saudara jongkrakkan, buah gitu ya. Ibunya jatuh, saudara juga golong kuming. Bahasa Jawa nih gitu. Golong kuming. Sampai suwek kabeh saudara. Celana saudara suwek, HP saudara jatuh, pecah. Terus mobilnya lewat, wes gitu. Waktu saudara berdiri, saudara lihat, waduh, celanaku suwek, HP ku pecah. Ibu itu, Pak, terima kasih ya Pak, terima kasih ya Pak. Sudah selamatkan saya, kalau enggak saya udah mati, ditabrak sama mobil itu. Udah nggak usah terima kasih. Tadi itu cuma refleks. Soalnya kalau enggak saya juga ketabrak sekalian, keserempet pisan gitu. Tapi lihat, celanaku suwek, HP ku pecah. Seakan-akan dia ngomong apa? Nyawamu gak terlalu penting. Sing lebih penting itu celanaku. HP ku lebih penting. Betul atau enggak? Kalau kita marah sama Tuhan waktu kita nggak dapat apa yang kita mau, kita mau bilang, lu gak terlalu penting. Kayak apa gua doa sama lu? Gua mau jodoh kok. Gua mau tender itu kok. Gua mau mujizat. Ya udah gua doa aja sama Gunung Kawi. Betul saudara? Kita jadikan Tuhan hanya sebagai alat. Ada sebuah buku yang ditulis Elisabeth Elliot. Karya fiksi berdasarkan kisah nyata. Judulnya No Graven Image. Bercerita tentang seorang misionaris muda namanya Margaret Sparhawk. Pergi ke daerah terpencil di Ekuador untuk menerjemahkan Alkitab untuk suku Indian, suku Quechua. Nah, dia ketemu sama seseorang muda di sana namanya Pedro. Pedro ini bisa dialek suku Quechua. Nggak tertulis ini bahasa dialek suku Quechua, tapi Pedro ngerti, tapi Pedro juga bisa bahasa Spanyol. Dan ia mulai mengajar Margaret bahasa Quechua dan menerjemahkannya dalam bahasa Spanyol. Wah, Margaret senang sekali. Dia akan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa suku Indian Quechua. Suatu hari, Pedro ini kakinya infeksi, saudara. Infeksi cukup parah. Maka Margaret memberi dia antibiotik penisilin. Ternyata Pedro alergi sama penisilin. Keadaannya nggak makin baik, infeksinya makin parah, ada reaksi alergi sehingga dia akhirnya panas tinggi, tubuhnya jadi sakit keras. Satu hari istrinya datang, Pedro keadaannya makin memburuk. Tolong bantu aku. Margaret mendoakan untuk kesembuhan Pedro. Tetapi Pedro yang malang ini bukan tambah sembuh tapi mati, saudara, meninggal. Kematian Pedro membuat proyek menerjemahkan Alkitab kepada suku Quechua berhenti, gagal. Karena gak ada orang lagi yang ngerti bahasa Spanyol dan bahasa Quechua lagi, yang bisa ngerti dua-duanya. Sampai akhirnya Margaret kecewa sama Tuhan. Dia berhenti untuk jadi misionaris. Dia pulang. Dia bilang, saya tidak mau menulis surat lagi kepada para pendukung saya, para donatur saya lagi, karena saya tidak dapat mengatakan apa-apa. Gimana ini semua? Saya gagal. Dia marah sama Tuhan. Tetapi di tengah kemarahannya, dia merenung dan akhirnya setelah beberapa bulan kemudian dia bertobat. Dan dia menulis sesuatu yang sangat luar biasa. Dia menulis kata-kata ini. God, if he was merely my accomplice, God had betrayed me. If on the other hand he was God, then he had freed me. Saya terjemahkan kepada saudara. Kalau Tuhan itu hanyalah alat saya, sarana saya, maka saya akan merasa bahwa Tuhan telah mengkhianati saya. Dalam kata lain, Pedro ini satu-satunya harapan saya.
Tapi malah mati, saya doakan gak sembuh, malah proyek saya stop. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan adalah Tuhan, Tuhan adalah Alfa, dan Tuhan adalah Omega, dengarkan saya, Dia justru membebaskan saya. Nah, apa maksudnya membebaskan? Nah, Tim Keller membahas tentang tulisan ini. Dia bilang gini, di balik semua kemuliaan hati Margaret seakan-akan menerjemahkan untuk suku Quechua, ada mimpi tersembunyi. Sebenarnya dia melakukan semuanya itu bukan untuk suku Quechua, tetapi untuk supaya dia jadi penulis sejarah, untuk prestasi. Ini loh, aku yang menerjemahkan. Jadi gini, sekali tepuk dua lalat, segala kemuliaan bagi dua, bagi Tuhan dan bagi dia. Ya. Tetapi karena Tuhan tahu dan Tuhan lebih sayang sama Margaret, waktu impiannya hancur, waktu prestasinya gagal, waktu seakan-akan apa yang diharapkan ini gak terjadi, dan di situ dia ketemu sama Tuhan. Tuhan sedang membebaskan dia dari berhala-berhalanya. Saudara tahu, penyembahan berhala bisa dibungkus dengan pelayanan. Penyembahan berhala bisa dibungkus dengan ibadah, pelayanan. Siapa yang jadi Omega, saudara? Siapa yang jadi Alfa, saudara? Kita tidak melayani Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang lain, tetapi kita melayani Tuhan karena kita adalah milik Tuhan, sudah dikasih Tuhan, dan karena kita memiliki Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara dengarkan saya. This is the gospel connection. Gospel connectionnya di sini, saudara. Wahyu 1 ayat 12-15. Ini adalah deskripsi bagaimana indahnya dan betapa dahsyatnya Yesus. Tampaklah kepadaku 7 kaki dian, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang yang serupa anak manusia, berpakaian jubah panjang dari kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, kepalanya rambut putih bagaikan bulu putih meta, matanya bagaikan nyala api, kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Ini dahsyat sekali. Siapa ini? Yesus. Terus kemudian ini gospel connection-nya. Dengarkan saya. Dan tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Wah, dia benar-benar alfa, saudara. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang apa? Mati. Tetapi dia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dia bilang jangan takut. Stop dulu. Waktu saudara baca ini seakan-akan biasa ya. Dengarkan saya, ini gak biasa. Kenapa? Bagaimana mungkin yang mulia ketemu sama yang fana? Yang fana gak mati. Bagaimana mungkin yang kudus ketemu sama yang berdosa? Yang berdosa gak hangus. Bagaimana mungkin orang yang hampir mati, yang mati dipegang sama yang kekal? Dan yang kekal bisa bilang, jangan takut. Karena aku adalah Alfa dan Omega. Bagaimana mungkin? Mungkin. Kenapa? Sang Alfa dan Sang Omega mengosongkan dirinya 2000 tahun yang lalu. Mengambil rupa untuk menjadi seorang hamba. Sama menjadi manusia. Lahir di palungan. Tempat bukan istana. Tempat yang paling hina. Tempat yang paling bau. Karena dia tahu dia mau menebus orang-orang berdosa seperti saudara dan saya. Orang-orang yang bau busuk karena hatinya bejat seperti saudara dan saya. Orang yang tidak bisa baik dengan caranya sendiri. Dia yang tidak mengenal dosa jadi dosa. Supaya saudara dan saya yang berdosa, yang gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, ditangkap oleh dia, diselamatkan oleh dia. Dia rela tanggungnya di atas kayu salib. Sehingga waktu Yohanes, seorang berdosa, dia datang ketemu sama Tuhan yang maha tinggi. Dia bilang, aku mati ini, habis gua. Sang Alfa dan Sang Omega bilang, jangan takut.
Jangan takut. Akulah yang awal dan yang akhir. Ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati bagi kamu. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang dilakukan Alfa dan Omega, supaya saudara dan saya tidak lari dari masalah, tetapi saudara didampingi oleh Sang Alfa dan Sang Omega. Dia pernah merasakan semua yang saudara rasakan, dan dia menang. Dan dia memampukan saudara dan saya menghadapi Omikron, menghadapi masalah ekonomi, menghadapi penderitaan, penganiayaan, bahkan kematian. Saudara gak perlu takut, karena dialah yang awal dan yang akhir. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Tim Keller bilang ini, religion says earn your life. Agama mengatakan dapatkan hidupmu dengan amal ibadah, melakukan perbuatan baik. Secular society says create your life. Orang yang gak percaya Tuhan berkata, hiduplah hidup semaumu. Yesus berkata, my life for your life. Aku kasih, aku Sang Alfa, aku Sang Omega. Aku berkorban, aku mati. Meskipun kamu gak layak, tapi aku lakukan itu supaya kamu dapat hidup bersama dengan aku. Amin saudara. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Roma 11 ayat 36 kita baca sama-sama. Lihat, apapun yang menjadi pergumulanmu waktu saudara baca ini, saudara diingatkan kembali. Tadi kita udah baca ya, kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah, stop dulu, dari dia itu apa? Alfa. Dan, ayo sama-sama, dan oleh dia. Stop dulu. Itu artinya apa? Pendampingan dan pemampuan. Kenapa? Karena oleh Tuhan saudara ada di sini. Dan untuk siapa? Dan kepada dia. Ayo baca sama-sama. Bagi dialah kemuliaan sampai selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan lagu ini, Ancient of Days.